Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarni Syakila dari kelas 11D akan menganalisis konflik sosial, akomodasi konflik, dan harmoni sosial yang terjadi dalam konflik warga dua desa di Maluku yang bentrok akibat sengketa lahan sehingga mengakibatkan TNI dan Polri turun tangan. Dua pihak yang terkait yaitu warga desa Kairatu dan warga desa Hatusua yang berada di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Sorong bagian barat. Bentrokan dipicu oleh persoalan sengketa lahan antara kedua desa. Mereka terlibat aksi saling serang dengan batu dan berbagai alat tajam lainnya, tepat di pertigaan menuju dermaga Ferry Waipirit. Akibat itu, kendaraan dari dan menuju dermaga Waipirit yang menghubungkan Pulau Seram dengan Pulau Ambon sempat terganggu. Kapolres Seram bagian barat yaitu Andi Zulkifli mengakui bentrokan kedua warga desa tersebut dipicu oleh sengketa lahan. Andi menjelaskan warga desa Hatusua awalnya memasang baliho larangan beraktivitas di lahan yang disengketakan, tetapi setelah dipasang, baliho tersebut justru dirusak oleh orang yang tadi dikenal sehingga memicu ketegangan antara kedua desa. Menurut Andi, saat ketegangan memuncak dan terjadi aksi saling serang, aparat kepolisian dan TNI langsung berusaha menengahi kedua kelompok massa dan segera membubarkan mereka. Ia memastikan dalam bentrokan tersebut tidak ada warga yang terluka baik dari desa Hatusua maupun dari desa Kairatu, karena setelah dibubarkan aktivitas lalu lintas kembali berjalan seperti semula. Identifikasi bentuk konflik. Konflik ini termasuk konflik antar kelompok karena melibatkan dua massa warga dari desa yang berbeda yang terlibat aksi saling bentrok akibat persoalan sengketa lahan. Selanjutnya ada analisis penyebab dan dampak, yaitu penyebabnya tumpang tindih klaim batas wilayah tradisional dengan ketiadaan legalitas hukum modern serta meningkatnya kebutuhan lahan perkebunan. Dampaknya yaitu ada dampak negatif atau destruktif, yaitu dampak kerusakan materi, juga berhentinya aktivitas ekonomi. Selanjutnya ada juga dampak positifnya, yaitu terbukanya urgensi penyelesaian batas wilayah secara permanen oleh pemerintah daerah. Nah, lanjut yaitu bentuk akomodasi paling tepat untuk menangani konflik ini. Pertama, kita bisa menggunakan akomodasi mediasi, di mana pemerintah daerah atau Badan Pertahanan Nasional yaitu memfasilitasi pertemuan antara kedua pihak, kepala desa serta tokoh adat untuk berdialog mengenai batasan-batasan wilayah desa. Nah, kalau memang dari musyawarah itu tidak mencapai kesepakatan yang memuaskan, bisa kita menggunakan adjudikasi, yaitu menyelesaikan status hukum batas wilayah melalui jalur pengadilan perdata jika musyawarah mufakat mengalami jalan buntu. Perwujudan harmoni sosial. Konflik ini juga dapat menyebabkan terjadinya harmoni sosial karena adanya pertama inklusi, yaitu dengan melibatkan partisipasi pemuda kedua desa dalam pengelolaan ekonomi daerah secara adil. Selanjutnya dengan cara integrasi, yaitu dengan menghidupkan kembali kearifan lokal Maluku, yaitu semangat Pela Gandong sebagai jembatan perdamaian. Selanjutnya dengan kohesi, yaitu dengan membangun kembali rasa saling percaya melalui forum komunikasi pemuda lintas desa dan kegiatan sosial bersama. Sekian analisis konflik, akomodasi konflik, dan harmoni sosial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.